Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 6 ayat 1, firman Tuhan menyatakan, "Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Sahabat semua, setelah Musa menghadapi penolakan Fir'aun dan keluhan orang Israel, dia merasa kecewa dan ragu-ragu apakah benar dia mampu melaksanakan panggilan Tuhan. Namun dalam pasal 6 ini kita melihat bagaimana Allah meneguhkan kembali Musa dengan menyatakan dirinya. Allah berkata, "Akulah Tuhan." Ayat 2. Dia mengingatkan Musa bahwa dia adalah Allah yang pernah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dan kini dia menyatakan diri dengan namanya yang penuh kuasa, Yahweh, Tuhan yang setia menepati janjinya. Allah berfirman bahwa dia telah mendengar keluhan orang Israel. Dia mengingat perjanjiannya dan dia akan membebaskan mereka dari Mesir. Ayat 6 hingga 8 berisi janji-janji Tuhan yang sangat kuat. "Aku akan membawa kamu keluar, aku akan melepaskan kamu, aku akan menebus kamu, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, aku akan membawa kamu ke negeri yang kuberikan." Namun, meskipun Allah memberikan janji-janji ini, ayat 9 mencatatkan sesuatu yang menyedihkan. Orang Israel tidak mendengarkan Musa karena patah semangat dan karena perhambaan yang berat. Mereka sukar percaya karena penderitaan membuatkan hati mereka tertutup. Dari kisah ini kita menyaksikan ada beberapa pelajaran rohani yang sangat penting. Allah selalu setia pada janjinya. Meskipun kita sering meraguinya, orang Israel tidak percaya karena penderitaan menekan mereka. Namun, ketidakpercayaan mereka tidak membatalkan janji Allah. Hal ini mengajarkan kita bahwa janji Tuhan tidak bergantung pada perasaan atau keadaan kita, melainkan kepada kesetiaannya yang kekal. Di sebalik penderitaan, Allah sedang bekerja. Saat Israel ditindas, mereka hanya melihat beban, tetapi Allah sedang menyusun rencana pembebasan yang lebih besar. Dalam hidup kita, ketika doa belum dijawab atau keadaan semakin berat, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah diam. Dia sedang bekerja membawa kita kepada rencananya. Janji Allah membawa identiti baru. Allah tidak hanya ingin membebaskan Israel, tetapi juga mengangkat mereka menjadi umatnya. Pembebasan bukan sekadar keluar dari penderitaan, tetapi masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Dalam hidup kita, ketika Kristus menebus kita, kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, tetapi juga diberikan identiti baru sebagai anak-anak Allah. Penderitaan boleh membutakan hati terhadap janji Allah. Orang Israel tidak mahu mendengarkan karena hati mereka hancur oleh penderitaan. Kita pun boleh terjebak dalam situasi yang membuatkan iman melemah. Oleh itu, kita perlu menjaga hati agar tetap terbuka kepada firman dan janji Tuhan.
walaupun keadaan tampak sukar. Apakah aplikasi rohani dalam kehidupan kita? Ketika menghadapi tekanan hidup, jangan hanya fokus kepada masalah, tetapi ingatlah janji-janji Allah yang tidak pernah gagal. Saat iman melemah, bacalah kembali firman Tuhan, sebab janjinya adalah sumber pengharapan dan kekuatan. Jangan biarkan penderitaan membuat kita buta terhadap kasih dan rencana Allah. Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita. Percayalah bahwa panggilan Allah bukan hanya membawa kita keluar dari masalah, tetapi juga membawa kita masuk ke dalam persekutuan yang lebih dekat dengannya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Keluaran 6 ayat 1 hingga 9 mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang menepati janji. Walaupun umatnya lemah, ragu-ragu atau bahkan patah semangat, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Marilah kita belajar untuk memegang janjinya dengan iman, percaya bahwa setiap janji aku akan dari Tuhan pasti digenapi. Ingatlah, keadaan boleh berubah, hati kita boleh goyah, tetapi janji Tuhan tetap kekal. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.